Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan si kajian hadis kita. Hadis terakhir yang kita pelajari, hadis yang ke-1522, muka surat 875. Jika buku yang dipakai sama. Hadis tentang hukum haramnya perbuatan zalim. Hurmatu zulmi. Hadis ini sebagaimana yang telah kita sampaikan pada siri yang lepas, sebenarnya sangat panjang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ada beberapa poin, kalau tidak salah ada 8 ke 9 poin terpenting yang Nabi sampaikan oleh hadis ini. Yang pertamanya yakni berkaitan dengan hurmatul zulmi. Hukum haramnya perbuatan zalim. Itu yang pertama. Zalim dengan pelbagai jenisnya. Saya coba ringkaskan untuk memudahkan kita mengingati dan seterusnya menjadi pegangan kita. Ulama memberitahu kita bahwa zalim itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama yakni zulmun nafsi bitaswiyati bainal haqqil khaliq wa haqqil makhluq bisyrakin ghairihi ma'ahu. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba berupa menyamakan apa yang jadi hak Allah sebagai pencipta dengan makhluk. Atau dalam bahasa yang mudah yakni syirik. Menyamakan Allah dengan makhluknya, sifatnya, perbuatannya, zatnya, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk ubudiyah, pengabdian kepadanya. Itu zalim terbesar. Bahkan ibu segala kezaliman, yakni syirik. Yang kedua, zulmun nafsi birtika bidunu bil kaba'ir was saghair wa tadyi'il fara'id. Zalim ke atas diri sendiri.
dengan melakukan dosa-dosa besar maupun kecil dan mensia-siakan perkara yang diperintahkan. Rasa mudah melakukan dosa sama ada dengan meninggalkan suruhan atau melanggar larangan. Nabi Adam pernah melakukan ini ketika Allah beri larangan kepada Adam, lalu Adam melanggarnya. Dan Adam AS diajar oleh Allah untuk mengakui kesalahannya. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami zalim. Ini zalim. Melakukan dosa. Itu zalim pada diri sendiri. Yang jadi mangsanya diri sendiri. Syirik tadi, Masya Allah. Yang jadi mangsa kezaliman, yang jadi objeknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebesar-besar zalim. Yang ketiga, zulmun nafsi bita'addi ala amwalihim wa dimaihim wa aradihim wa hukmihim. Kezaliman yang akan oleh seseorang kepada orang lain, sesama makhluk. Merampas harta orang, mengambil hak orang, tidak menunaikan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap orang lain, menipu seseorang, dan sebagainya. Dan ini sudah sangat berat, sehingga Nabi memberitahu kita, man kana indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sesiapa saja yang pernah melakukan kezaliman kepada sesama insan maksudnya, sama ada berkaitan dengan harta benda ke, harga dirinya ke, muruahnya ke, atau apa sajalah, hendaklah segera dia minta maaf. Nabi kata adalah dia segera menghalalkan, meminta halalnya. Selesaikan di sini. Sebelum datang hari. Di mana pada hari itu dirham tidak ada, dinar tidak ada. In kana lahu amalun salih uhda minhu biqadari madlamatihi. Jika si penganiaya ada amal soleh, maka dikurangi, diambil amal solehnya sebanyak kezaliman yang dilakukan, kemudian diberikan kepada yang teraniaya. Itu jika si pelaku kezaliman ada amal soleh. Wa ilam takun lahu hasanat, jika orang telah melakukan kezaliman pada orang lain itu tidak membawa apa-apa kebaikan di akhirat, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaih. Allah ambil keburukan orang yang tiga jenis kezaliman. Mungkin orang yang melakukan kezaliman walaupun sudah terlalu lama, belum lagi mendapatkan balasan daripada Allah. Bukan kerana balasannya Allah tiadakan, tapi balasan dosa kezaliman Allah tangguhkan. Bukan ditiadakan. Bukan ihmal, tapi imhal.
Bukan ditiadakan, tapi hanya ditangguhkan. Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim daripada Abi Musa al-Ash'ari, "Innallaha la yumli lizalim." Sesungguhnya Allah sentiasa menangguhkan balasan bagi orang zalim. Tangguh. Sehingga si pelaku kezaliman itu merasa bahawa perbuatannya adalah betul. Buktinya, tak ada apa-apa balasan pun. Jika apa yang kami lakukan ini salah, jika menipu orang itu salah, kenapa hingga hari ini tidak ada balasan? Mungkin dah berfikir gitu. Sebenarnya Allah hanya tangguh. Fa idza akhadahu lam yulhidhu. Tapi bila tiba-tiba masa Allah hendak beri balasan, Allah tidak akan lepaskan dia. Allah tidak akan lepaskan dia. Hadis yang panjang itu, nomor 1, Nabi sebut tentang kezaliman. Poin kedua dalam hadis yang panjang itu, yakni cerita tentang semua manusia asalnya sesat. Kecuali orang yang Allah beri dia hidayah. Itu nomor 2 dalam hadis itu. Semua manusia pada dasarnya adalah sesat. Tidak tahu mana benar. Tidak tahu mana buruk. Kecuali orang yang Allah beri dia petunjuk. Sebab itu petunjuk kena kita cari. Kita kena minta. Bukan kita tunggu. Hidayah itu kena dicari. Kena diminta. Ihdina siratal mustaqim, Allahumma hdini. Dan banyak lagi. Minta, cari. Bukan tunggu. Sebab Nabi bersabda, semua manusia ini pada dasarnya adalah sesat. Kecuali orang yang Allah beri petunjuk, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Sebab itu, bila kita tahu kebenaran, bahasa sebenarnya kita tak tahu mana benar. Bila tahu benda itu, kita tahu benda itu salah. Sedangkan selama ini kita tak tahu. Kita dapat petunjuk. Bersyukurlah kepada si pemberinya. Jika kita merasa wajib bersyukur selepas Allah beri kita kesehatan, kesembuhan, yang selama ini kita menderita sakit, takkanlah kita tidak merasa bersyukur dan merasa lebih ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk. Selama ini kita tak tahu mana benar, mana salah. Sekarang kita tahu. Masya-Allah. Selama ini jalan kita bengkok. Kita sekarang sudah mulai lurus. Itu nikmat yang sangat besar. Karena dengan kita menerima hidayah dan hidup berkat hidayah, nasib kita akan berubah. Daripada calon ahli neraka menjadi calon ahli surga. Takkanlah nikmat yang dengannya nasib kita akan berubah daripada calon ahli neraka menjadi calon ahli surga, kita tidak mensyukurinya. Sedangkan bila kita sakit, Allah sembuhkan, itu pun kita syukur. Bila kita usaha, kemudian Allah beri jalan, itu pun kita bersyukur. Walhal, jika kita sakit dan kita berusaha untuk sembuh, berubat, jika Allah tak kabulkan pun, paling tinggi, mati. Orang sakit, kemudian mohon pada Allah kesembuhan, dan dia berusaha untuk sembuh, tapi Allah tak kabulkan, paling tinggi mati.
Dan orang mati kerana sakit, orang mati kerana Allah tak bagi sembuh, belum tentu masuk neraka. Tidak berdosa. Belum tentu masuk neraka. Bahkan boleh jadi peluang masuk surga sangat besar jika ia sabar dengan sakit yang kita selama ini. Berbeza dengan orang sesat tak dapat hidayah. Neraka ya mas. Sesat tak dapat hidayah, neraka. Sakit tak sembuh, kemudian mati, belum tentu masuk neraka. Bermakna hidayah nikmat yang sangat besar. Begitulah maksudnya. Kemudian yang seterusnya, Nabi memberitahu kita dalam hadis itu, bahwa semua manusia, ana jami'al ibad muftaqiruna lillahi ghadul istiqar. Semua kita ini berhajat pada Allah. Perlukan Allah bagi memenuhi keperluan hidup kita. Jika hidayah ini keperluan bagi jiwa kita, jika hidayah itu sesuatu yang amat-amat kita perlukan, santapan keperluan jiwa, tubuh badan kita pun perlukan sesuatu bagi melangsungkan kehidupannya. Makan, minum, oksigen. Dan itu semua pun adalah kita tidak mampu mewujudkan, menyediakannya sendiri tanpa pertolongan Allah. Kita perlu itu semua. Sehingga orang yang dapat hidayah tidak merasa dirinya baik, hanya dia ujub. Orang yang dapat segala-gala nikmat tidak merasa dirinya paling pandai dan paling hebat, sehingga jadi takatur. Tak kiralah sama dengan nikmat hidayah atau nikmat zahiriyah, semuanya adalah anugerah Allah. Kita fakir terhadap kedua-duanya. Kita memerlukan kasih sayang Allah. Bila itu kita sedari, makin banyak amal, makin lurus perjalanannya, makin tunduk. Bukan makin ujub. Makin banyak rezeki, kebendaan yang Allah berikan, makin tawadhu, makin merasa dirinya lemah di hadapan Allah. Karena tanpa belas ihsannya, jangankan memiliki harta yang banyak, seteguk air pun kita tidak akan mendapatkannya. Antumul fuqara ilallah. Kemudian berikutnya Nabi memberitahu, semua kita, kata innakum tukhtiuna billahi wa semua kita ini sifat sudah jadi yakni buat salah, pandai buat salah. Setiap kita. Bahkan manusia ini dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang punya potensial besar untuk buat salah. Bahkan di dalam hadis Nabi, baginda bersabda, laulam tudnub, laulam tadnabu la dhahab Allah bikum, faja'a biqaumin yadnabun. Fa yastaghfirullah, fa yaghfirullahu lahum, fa yaghfirullahu. Kalaulah kamu ini manusia dicipta Allah sebagai makhluk yang tak erti buat salah, tak erti berdosa, maka Allah akan hapuskan, Allah akan hilangkan kamu semuanya. Kerana Allah akan datangkan makhluk sebagai pengganti kamu yang diberi potensi, bakat untuk buat salah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Artinya apa? Nabi beritahu kita, sifat semula jadi kita adalah pandai buat salah. Tidak ada yang tidak punya peluang buat salah, tidak ada. Bahkan ada yang mengerikan dalam satu khabar jemaah sekalian, laulam tadimu la khasyitum alaikum ma huwa syarrun minadz dzunub. Kalaulah kamu wahai manusia, makhluk yang tak pernah
berdosa, tak pernah buat salah, tak reti buat salah, tak ada bakat, tak ada potensial untuk buat salah. Sungguh, kata Nabi, aku takut ke atas kamu. Aku khawatir ke atas kamu akan sesuatu yang lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Jika kamu sebagai makhluk yang tak reti buat dosa, sungguh aku khawatir ke atas kamu akan sesuatu yang lebih buruk daripada dosa. Mungkin kita tetap tanya, apa lagi yang lebih buruk daripada dosa? Jika kita tak pernah buat dosa, mana kita baik kan? Nabi kata, aku malah takut. Nabi tak kata, bila kamu tak pernah buat dosa, aku bangga. Tak, Nabi tak kata begitu. Nabi tak kata, kalaulah kamu ini manusia yang tak pernah buat dosa, sikit pun, daripada awal hingga akhir, aku tak bangga. Nabi tak kata, aku sungguh bangga kamu punya umat cinta. Justru Nabi bersabda sebenarnya, aku takut atas kamu. Akan sesuatu yang lebih besar daripada dosa. Apa itu? Al-ujbu. Ujub. Orang yang tak pernah berdosa atau orang yang merasa dirinya baik. Bila orang tak pernah berdosa itu pun mungkin akan dijadikan ujub, apalagi orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Nabi bukan nak beritahu kita berdosa lebih baik dan tak buat dosa. Bukan begitu. Berdosa tetaplah. Berdosa tetap lebih buruk daripada tidak berdosa. Ya. Tapi orang yang berdosa, kemudian menyedari dosanya, karena memang sifat manusia berdosa, insaf dan ia bertaubat, itu jauh lebih baik, jemaah sekalian, daripada orang yang tidak berdosa, kemudian ujub. Itulah maksudnya. Sebab ujub itu lebih besar dari dosa itu sendiri. Bagaimana orang nak bertaubat daripada dosa ujub? Ada orang yang bertaubat dosa ujub. Orang ujub itu puncanya karena merasa dia tidak berdosa. Orang yang merasa dia tidak berdosa, yang mengakibatkan ujub, bagaimana hendak bertaubat? Dia tak merasa berdosa. Berbeza dengan orang berdosa, akan merasa orang berdosa dan menjadi ia berdosa, tergerak hati untuk bertaubat. Tengok, hati-hati. Ini sangat bahaya sekali. Ujub ini sangat bahaya sekali. Jangan salah faham ya. Bila Nabi kata, kalau kamu tak berdosa, aku bukannya bangga, aku malah takut terhadap sesuatu yang lebih buruk berdosa akan menimpa kamu, iaitu ujub. Ini tidak bermakna Nabi memberitahu kita berdosa lebih baik daripada tak dosa. Bukan begitu. Jangan nanti salam, kalau itu elok kita berdosa. Sebab Nabi rupanya tak bangga bila kita tak berdosa. Bukan. Tentu yang Nabi mahukan, karena sifat sudah jadi kita ini berdosa, segeralah bertaubat bila berdosa. Dan bila sudah bertaubat, berjaya mengelak daripada dosa, elakkan sesuatu lebih besar dari dosa itu sendiri. Apa dia? Ujub. Bila kita jadi orang baik, elakkan sifat ujub. Karena ujub lebih besar daripada dosa. Apa sebab? Kalau orang berdosa, biasanya akan segera bertaubat bila menyadari kesalahannya. Tapi orang ujub, macam nak bertaubat? Orang ujub itu merasa dirinya paling baik. Orang yang merasa berdosa itu bukan ujub. Jadi lebih berat. Masya Allah. Sebab itu Nabi suruh kita yang tuanya istighfar banyak-banyak. Segera minta ampun dan istighfar banyak-banyak. Dan yang terakhir, Nabi memberitahu dalam hadis qudsi ini, jika semua makhluk taat kepada Allah,
Allah tidak mendapatkan apa-apa keuntungan sikit pun. Jika semua makhluk menderhaka kepada Allah, ia tidak memberi madarat kepada Allah sikit pun. Jika semua makhluk memohon sesuatu pada Allah, memohon hajatnya kepada Allah, dan Allah tunaikan semua hajat makhluk, Allah kabulkan semua permintaan mereka tanpa seorang pun orang yang Allah tidak tunaikan hajatnya, ia tidak akan mengurangi sikit pun apa yang dimiliki oleh Allah. Maknanya apa nih? Allah tu ghaniyun 'anil alam. Perbuatan makhluk, kebaikan makhluk, kejahatan makhluk tidak memberi kesan apa-apa pada Allah. Tidak untung dengan ibadah makhluknya. Allah juga tidak rugi dengan kekufuran makhluknya. Bahkan sebanyak manapun yang diperlukan oleh makhluk dalam hidup ini, sebesar apapun hajat dan Allah kabulkan, apa yang ada di sisi Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Bagi Allah segala di langit dan di bumi. Dan Allah tidak memerlukan itu. Itu makna ghaniyun. Allah kaya bukan maknanya Allah memiliki bumi, langit, dan isinya. Allah ghaniyun, kaya, bukan maknanya Allah memiliki bumi, langit, isinya. Kalau Allah dikatakan kaya kerana memiliki langit, bumi, langit, dan dan bumi serta isinya, maknanya subhanallah, suatu saat Allah akan bangkrut lah. Masya Allah daripada bangkrut. Karena suatu saat bumi langit akan hancur. Apabila bumi langit hancur, makna Allah dah tak ada hari, tak ada bumi. Adakah bermakna Allah jatuh bangkrut? Masyuci Allah. Allah kaya bukan karena memiliki bumi, langit, dan isinya. Tapi Allah kaya kerana tidak memerlukan semua itu. Itu makna kaya bagi Allah. Ghani bagi Allah maknanya la yahtaju ila ghairihi, bal yahtaju ilaihi ghairuhu. Allah kaya, Allah ghani maknanya dia tidak berhajat kepada selainnya. Bahkan selain Allah semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dipelajari lebih lanjut. Hadis ini panjang dan kalau jamaah baca dalam syarahnya, Masya Allah, sangat panjang. Dan itu panduan yang luar biasa bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, sekarang kita teruskan baca hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-1523. 1523. Atau kalau dalam Subul Salam, hadis yang ke-1410. Hurmatul ghibah. Kalau dalam hadis sebelumnya cerita tentang hurmatul zulmi, haramnya berlaku zalim. Hadis selepasnya ini tentang masalul akhlak, budi pekerti yang buruk, yakni hurmatul ghibah, haramnya mengumpat ghibah. Allahu akbar. Dan ini bukan dosa kecil ya mas ya. Kita mendengar ada orang bunuh orang, jahat, betul, jahat, dosa besar. Kita mendengar ada orang mencuri, dosa besar, betul. Mencuri itu dosa besar. Ada orang rasuah, dosa besar, betul, dosa besar. Ada orang heboh, yang kan sekarang heboh, ada orang Islam buat pertunjukan ke apa, tiba-tiba buka baju, dosa besar. Iya betul, dosa besar. Sama kata dosa kecil. Tapi orang mencuri, insya Allah, dia dosa besar. Tapi si pencuri, insya Allah tidak setiap hari mencuri. Insya Allah.
Bukan maknanya memperkecil mencuri ya. Orang rasuah, ya insya Allah tidak hari-hari tersuah lah. Udah ada orang yang menunjukkan pertunjukan lalu tidak harus, insya Allah bukan hari-hari lah, buka baju depan orang ramai. Orang merampas hak orang lain, yang insya Allah tidak setiap minggunya lah. Tapi mengumpat, Allahu Akbar walillahilham. Mungkin ada orang satu hari, bukan sekali, dua, mengumpat. Waduh, sebesar juga. Tapi kenapa tiba-tiba masyarakat dalam menilai ke dosa-dosa besar tadi, macam tidak sama. Kita terasa bila melihat orang yang ditangkap mencuri, orang yang Melayu ditangkap minum arak, wah ini jahat punya orang, ini jahat punya orang. Memanglah alhamdulillah kita masih ada rasa benci, tidak suka pada perbuatan itu. Alhamdulillah. Tapi apakah sebesar itu juga rasa jijik dalam hati kita? Bila melihat, mendengar atau kita sendiri yang melakukan mengumpat. Ada tak rasa jijik dalam diri kita bila melihat perbuatan mengumpat atau kita bahkan melakukan mengumpat sebagaimana jijiknya hati mendengar berita, melihat orang muslim tertangkap minum arak di bar. Jangan-jangan tidak sama. Lah biasa mengumpat, biasalah, biasa. Kalau kita masih rasa marah, benci, jijik melihat orang Islam minum arak, tertangkap minum arak di bar. Alhamdulillah, kita masih ada iman. Kita masih mampu menganggap benda yang Allah anggap jijik sebagai jijik. Kita masih mampu memandang, melihat, menilai benda yang Allah kata keji. Kita bukan kata keji. Tapi bencana apa yang telah menimpa kita? Bila kita sudah tidak mampu melihat, menilai benda yang Allah kata keji, tapi kita, itu biasa je. Coba. Sebesar apa bencana yang menimpa kita? Allah kata ini jijik, ini kotor. Tapi kita, biasa je. Mengumpat tu macam dah sunah hidup. Mengumpat je mas sekalian. Tengok orang Melayu minta sama orang Islam makan, minta maaf, daging babi. Wah, apa ni? Ini sudah kiamat. Ini tanda-tanda kiamat. Orang Islam sudah tidak Melayu. Mana nak letak iman. Begitu rapuh imannya, macam tak ada sate kambing, sate ayam. Kenapa sate babi dimakan? Marah kita. Alhamdulillah. Babi haram. Bila ada orang minum itu kita makan. Kita alhamdulillah kita masih mampu menolaknya, membencinya, menganggap ia jijik. Lagi sekali pertanyaan, masihkah perasaan jijik itu sebesar itu dalam hati kita? Kita melihat, mendengar orang mengumpat, atau bahkan kita sendiri sedang melakukannya. Bila kita sendiri istiqomah mengumpat, bagaimana mungkin kita menganggap jijik perbuatan mengumpat dengan orang lain? Kita sendiri pun tidak istiqomah melakukannya. Awas, ini paling berat sekali. Sangat-sangat berat. Dan saya teringat ya, salah satu daripada dosa besar itu ihtiqarud dzunub. Salah satu dosa besar itu ihtiqarud dzunub. Dan termasuk perangkap setan. Madkhalul iblis. Meremehkan dosa itu adalah dosa besar. Meremehkan dosa itu dosa besar. Apatah lagi yang diremehkan itu dosa besar. Macam mana? Orang yang meremehkan dosa pastilah akan kurang rasa bersalahnya. Atau mungkin akan hilang rasa bersalah. Bila orang berdosa dan tidak merasa bersalah, bagaimana mungkin ia akan bertaubat?
Orang yang melakukan dosa besar, pastilah lihat dosa besar itu menjadi kecil dalam pandangan matanya. Sehingga jika tidak segera bertaubat pun, tak apa, kan dosa kecil. Apalagi dosa kecil, nanti wudhu hilang. Bahaya. Mari kita pelajari. Akhlak yang buruk yang zaman moden ini tidak mudah untuk kita tinggalkan. Apa dia? Mengumpat. Bahasa Arabnya ghibah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apakah itu ghibah? Kamu tahu tak apa ghibah itu? Nabi bertanya pada sahabat. Qalu, sahabat menjawab. Karena pertanyaan-pertanyaan yang tak mudah, apalagi berkaitan agama. Dan yang bertanya ini yang membawa agama, maka sahabat biasanya akan mengambil jalan selamat. Nah, itu hebatnya sahabat. Sahabat ini walaupun murid langsung Rasulullah, bila Rasulullah bertanya dalam bahasa mudah, sebagai guru bertanya pada mereka sebagai murid, dan pertanyaan itu berkaitan agama, sedangkan guru yang mengajar itulah yang membawa agama, maka sahabat memberi jawaban dengan jawaban jalan mudah. Mengambil jalan mudah. Apa jalan mudah itu? Mereka ditanya, kamu tahu tak apa itu ghibah? Apa sahabat menjawab? Allahu wa rasulu a'lam. Ya Allah, ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih mengetahui. Mereka tak nak jawab. Bila mereka ditanya oleh Rasulullah, dan yang ditanya itu berkaitan dengan agama. Ya. Yang bertanya pula si pembawa agama. Ya sudah. Jawaban jalan selamatlah. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Tapi kalau yang ditanyakan pertanyaan itu katalah adalah mungkin berkaitan dengan dunia. Contoh, ketika sahabat ditanya, ketika Nabi bertanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Hai sahabatku, kamu semua tahu tak siapa orang muflis itu? Orang bankrupt itu, kalau sebut muflis kan ini dah istilah sehari-hari. Yang bertanya Rasulullah, walaupun Nabi pembawa agama, tapi yang ditanyakan oleh Nabi ini adalah aspek duniawinya. Muflis itu, kamu tahu tak? Sahabat beria nak jawab. Oh, muflis itu ya Rasul, orang yang tak ada harta, tak ada dirham, tak ada dinar, tak ada harta benda. Lalu Nabi kata, oh bukan. Yang aku maksudkan, orang muflis bukan seperti itu. Barulah sahabat, oh rupanya ada muflis yang lebih memuaskan lain. Sebab yang dipahami oleh sahabat, muflis itu muflis dunia. Tak apalah jawapan itu. Betul. Jawaban sahabat itu betul, tapi tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Sebab yang dikatakan Nabi muflis akhirat, bukan muflis dunia. Tapi coba kalau hibah. Hibah itu kan 100% kaitannya dengan agama. Karena kaitannya 100% dengan agama, sahabat tak berani jawab. Jawaban mereka jalan mudah. Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang faham ya. Ini perlu difahami ya. Jadi kalau kita tak tahu pertanyaan agama dan kita tak tahu atau tak yakin, jalan yang paling selamat, diam. Saya tak tahu. Jangan malu. Sahabat tak begitu. Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril. Muhammad, mata sa'ah. Bila kiamat Muhammad? Mal mas'ul bi'alamin sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mana sama-sama tak tahulah. Nabi mengakui, saya tak tahu. Jibril itu ketua malaikat. Malaikat hebat-hebat. Malaikat semua hebat-hebat. Mana malaikat yang tak hebat? Walaupun tingkat kehebatannya berbeza-beza. Ditanya oleh Allah. Mereka tak tahu jawab. Ya sudah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak tahu, ya Allah. Tak ada ilmu sedikit pun. Jadi mengaku tidak tahu kepada benda yang tak tahu,
Itu baik. Itu baik. Ya. Itu jadi apa namanya ya? Istilahnya apa ya? Ya benda yang baik lah. Istilahnya benda yang elok. Nah, benda yang elok kita tak tahu dan kita mengakui apa namanya yang kita tidak tahu. Jangan tak tahu tapi merasa tahu ya. Itu lagi bahaya. Lagi bahaya. Sehingga ada satu pepatah Arab sebenarnya. Kanal jahlu mudammira. Kebodohan itu adalah sesuatu yang merusakkan. Kebodohan itu sesuatu yang merusakkan. Al-jahlu. Kanal jahlu mudammira. Walakinna ta'aluma asyaddu tadmira. Tetapi bahasa Melayu bebasnya belagak pandai. Tapi belagak pandai itu lebih merusakkan lagi. Paham ya? Kebodohan itu sesuatu yang merusakkan. Tetapi belagak pandai itu lebih merusakkan. Jadi akibat kerusakan yang diakibatkan oleh kebodohan itu dahsyat. Ya, dahsyat. Kerusakan yang diakibatkan oleh kebodohan itu dahsyat. Kita tak tahu, kita bodoh. Kita coba menjawab semua pesan, akan tahu. Ya, merusaklah jawaban kita. Menyesatkan umat. Tapi lebih besar kerusakan yang diakibatkan oleh jawaban orang yang belagak pandai. At-ta'alum bahasa Arab. Ta'alum itu maknanya ya memandai-mandai lah. Bahasanya memandai-mandai. Itu jadi sahabat tidak memandai-mandai kan, sudahlah, jalan selamatlah. Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui. Lalu Nabi SAW memberitahu mereka yang dimaksudkan apa namanya, apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrohu. Ghibah itu, kata Nabi, ialah engkau menyebutkan saudara kamu, mana sesuatu tentang saudara muslim kamu, yang dia tidak menyukainya. Kau cerita tentang saudaramu, keburukannya, ke hidupnya, ke apa sajalah. Tanpa diketahui olehnya, sedangkan ia tidak suka keburukannya ke, keadaan dirinya ke, kamu ceritakan. Kalau dia tahu dia tak suka, tapi kita cinta juga di belakangnya. Itu namanya ghibah. Nanti dijelaskan. Lalu sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi maqul ya Rasul? Apa pendapatmu ya Rasul? Jika apa yang kami ceritakan itu betul-betul sama dengan realiti dia. Orang itu seperti ini. Lalu saya ceritakan macam itulah, tak ada tokoh tambah. Memang 100% macam itulah. Saya cerita apa adanya, betul apa adanya, tak ada tokoh tambah, bukan tipu punya. Nabi kata, "Inka nafihi matakul faqadi tabtahu." Ya, apabila yang kamu katakan itu sesuai dengan realiti dia, itulah namanya ghibah. Apa yang kamu katakan betul tentang dia seperti itu namanya ghibah. Kamu cerita di belakangnya tanpa diketahui olehnya, dan dia sebenarnya tidak menyukai apa yang kamu ceritakan tentangnya itu. Tapi ilam yakun fi faqad bahtau. Sebenarnya jika yang kamu ceritakan itu tidak sebagaimana semestinya, tak sama dengan kenyataannya, Anda telah berbohong. Mereka-reka kebohongan. Allahu Akbar. Kalau itu mana yang kita pilih? Kalau cerita apa adanya, tak ada tokoh tambah, betul memang seperti itu, kita pula jatuh hukum ghibah, dosa besar pula.
Tapi bila yang kita cerita itu tak betul, ya baru hoax lah. Lalu kita sudah hibahkan. Dia itu fake news. Kita sudah melakukan buhtan. Dosa besar juga. Bahkan kalau nanti boleh menimbulkan pemusuhan kebencian, jatuhlah namimah. Dosa lagi. Ingat, saya ulangi. Ini perkara yang hampir-hampir tidak mungkin dielakkan. Hampir-hampir, saya katakan bukan mustahil. Bukan tidak mungkin, hampir-hampir. Dan ini berlaku setiap saat di dunia sekarang. Saya katakan, orang mencuri, katalah mencuri. Ya mungkin hanya, tak tahulah, sebulan dua ke, baru sekali sebulan dua ke. Ada orang membunuh orang, takkan tiap minggu membunuh orang. Banyak tu bila katalah ada orang minta maaf zina, merogol orang, takkanlah tiap harinya merogol orang. Tapi bila orang itu sudah ketagih riba, dan sekarang sudah ada makhluk ini zaman sekarang. Ini prasarana. Bila salah digunakan ini sebagai prasarana utama untuk riba. Dosanya besar, bukan kecil. Sangat besar. Dan Nabi sudah dijelaskan. Bila orang itu ke akhirat, solatnya diterima, zakat diterima, haji diterima, pahala segunung. Dia sudah mulai membayangkan pintu surga mana dia nak lalu untuk masuk. Bilik mana di surga, sudah terbayang. Dalam perjalanan Isra tiba-tiba ada orang menuntut. Fulan ini dahulu ini, fulan ini, termasuk hibah. Ini dahulu pernah menjatuhkan nama saya, ya Allah. Hancur nama saya pada masyarakat. Hingga mati. Masyarakat membilang saya orang yang jahat. Karena propaganda orang ini. Nama saya hancur. Pasal dialah. Hingga mati tidak minta maaf. Tuntut. Pahalanya diambil. Bagi orang itu. Kurang lagi. Ada orang nuntut, ambil lagi. Sehingga bila pahalanya habis, dosa, keburukan orang yang menuntut diambil, diberikan. Itu maturkan orang itu masuk neraka. Bayangkan. Sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Baik, jamaah sekalian, Nabi memberitahu kita, bila apa yang kita katakan tentang orang itu betul, tak ada tokok tambah. Walha, orang yang kita ceritakan itu tidak menyukai apa yang kita ceritakan. Jika ia tahu, karena kita menceritakannya di belakangnya, itu namanya ghibah. Tapi jika apa yang kita katakan itu tak betul, itu namanya buhtan. Buhtanun mubin. Ay al-kadhib alladhi yabhatu sami'ahu. Buhtan itu sebenarnya cerita bohong yang menyebabkan pendengarnya heran, takjub. Iyo. Itu namanya buhtan. Wahai yang cerita yang kita sampaikan itu bohong. Adalah tokok tambah. Kita modified sikit-sikit. Mana tidak betul semuanya lah. Sehingga pendengarnya pun tertarik. Iya, Allah, iya. Itu namanya buhtan daripada bahata kan ya. Bahata itu maknakan takjub. Terkejut. Terkejut. Yadhas wa tahayyar. Al-kadhib alladhi yuwajju bi sahibu ala wajhil mukabarah. Kebohongan yang disampaikan pada pendengar dengan penuh keangkuhan sehingga pendengarnya rasa heran, rasa takjub, rasa ini. Jamaah sekalian. Baik. Saya sampaikan hadis lain berkaitan hibah ini. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ahmad. Bersumber daripada Anas bin Malik. Lama urija bi marartu bi qaumin lahum alfarun min nuhas
Semasa aku di-mi'rajkan, kata Nabi. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Semasa aku di-mi'rajkan, aku menjumpai satu kaum. Dan kaum ini mempunyai kuku, bukan kuku macam kita, tapi kukunya yakni daripada nuhas, tembaga, besi, benda yang keras lah, tembaga, daripada steel. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kuku yang panjang daripada tembaga tu mereka gunakan untuk mencakar muka mereka, menggaruk-garuk dada mereka sehingga luka, koyak. Mulut muka koyak, rabak. Kulit dada koyak, rabak. Digaruk sendiri. Kuku panjang daripada besi. Aku melihat itu heran, kata Nabi. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa orang tu? Itu makhluk mana, Jibril? Ada kaum yang kukunya lain daripada kuku kita. Betul menyiksa diri dan mengoyak muka dan dadanya. Jibril menjawab, Muhammad, itu bukan makhluk lain, itu umatmu. Itu bukan makhluk lain, itu umatmu sendiri, ada macam itu. Siapa ya Jibril, umatku yang mana satu? Oh haula illadina yakuluna luhuman nas. Yakni umat kamu yang mereka itu makan bangkai saudaranya. Mana ada ya Jibril umatku makan bangkai saudaranya. Kalau makan bangkai lembu tu mungkin Nabi pernah tengoklah ada umatnya makan bangkai. Itu kan orang kafir Quraisy makan bangkai. Binatang yang mati tidak akan disembelih kan maitah dalam bahasa Arabnya. Bangkai. Mereka makan. Alasan orang kafir Quraisy yakni tanya pada Rasulullah, ya Muhammad, aku tanya pada engkau. Bila ada unta mati di tengah situ, siapa yang membunuhnya? Ya Allah. Allah yang mematikannya. Aku tanya padamu, wahai Muhammad. Macam mana unta mati Allah sendiri yang membunuhnya, engkau kata haram. Sedangkan unta yang mati melalui tangan kamu, kamunya biar malah halal pula. Sepatutnya bila unta itu Allah sendiri yang mematikan, halal. Sedangkan unta yang mati melalui tangan kita pun halal, takkan Allah unta yang Allah sendiri mematikan yang malah haram? Kata jahiliyah. So itu mereka makan bangkai pun makan juga lah. Nabi mungkin pernah melihat ada umatnya makan bangkai. Tapi bangkai, mana binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ini tidak. Itu umatmu. Makan bangkai saudaranya. Daging sudah sendiri. Nabi terkejut. Macam mana Jibril, mana ada umatku yang makan bangkai kawannya. Oh, wa yaqauna fi a'radihim. Ayat suku. Maksudnya mereka ini yakni umat kamu yang suka menjatuhkan harga diri saudaranya, mencelanya dalam bahasa yang tabun, mengumpat. Dalam surah Al-Hujurat kan. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Subhanallah. Begitu sekalinya. Ingat aja mas, ketika Nabi Isra Mi'raj ini kan belum kiamat. Kan masih lama kiamat. Mana mereka ini masih berada di alam barzah kalau dalam bahasa kita. Ya, di alam barzah, bukan di alam akhirat. Orang-orang yang mati, selagi belum berlaku kiamat, mereka semua berada di alam barzah. Di alam barzah pun sudah seberdasar itu siksanya. Mengumpat. Wahal nak melakukan dosa mengumpat, itu relatif lebih ringan, lebih mudah daripada orang yang nak merumpak bang. Merumpak bang itu, wih, dia punya kira-kira dia, perhitungannya cermat. Nak cari hari, apa, bulan, tarikh.
pukul berapa, laluan, wih coba itu. Perancangannya matang. Nanti lepaskan lagi. Orang mengumpat, tak ada perancangan. Tapi tengok siksanya. Dan dia lebih sering dilakukan dosa ini. Itu di alam barzah sudah seperti itu siksanya. Wa'iyadzubillah. Syarruha azim. Keburukan mengumpat itu sangat besar. Sehingga Imam At-Tabrani memberikan satu riwayat. Rasulullah SAW bersabda, Man dzakara mra'an bi syai'in liyu'ibahu bihi. Sesiapa sahaja yang menyebut keburukan saudaranya bagi mencelanya, mengaibkannya. Siapa saja menyebut keburukan saudaranya dengan tujuan ingin mengaibkannya. Habasahullah fi nari jahannam hatta ya'ti binafadhi maqala fi. Allah akan tahan orang itu di dalam neraka jahanam sehingga habis dosa mengumpatnya. Dibakar di jahanam sebanyak dosanya. Itu jika tak sempat minta ampun lah sebelum mati. Tapi kalau masih hidup minta ampun, dah maaf, dah selesai, ya tidak disiksa. Berat tak berat? Banyak sekali hadis-hadis yang tekan tentang mengumpat ini, jemaah sekalian. Baik. Sekarang ulasannya begini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa makna mengumpat, ghibah dalam bahasa Arab itu, definisi yang diberikan bermacam-macam, tapi poinnya sama. Ibnu Tin umpamanya berkata, al-ghibah dzikrul mar'i bima yakrahu bi dhahril ghaib. Nabi SAW pun telah mentakrifkan ghibah. Kalau ikut Nabi tadi, ghibah itu takrif Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Penyebutan engkau menceritakan tentang saudara engkau, begitulah. Tentang apa yang dia tidak sukai. Itu ghibah, kata Nabi. Ibnu Tin mentakrifkan lebih kurang sama. Yani dzikrul ma'i makrahu bi dhahril ghaib. Ditambah saja. Kamu menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh kawan kamu bi dhahril ghaib. Tanpa diketahui olehnya. Di belakangnya maksudnya. Sehingga yang jadi mangsa kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita cetuan, kan ada orang, saya tak mengumpat, saya cakap terus terang depan dia. Saya tak mengumpat. Saya tidak mengumpat, saya cerita keburukan dulu depan dia itu, saya tidak mengumpat. Saya tak main mengumpat-umpat. Ada kan orang kata itu? Saya terus terang, saya gentleman, saya cerita depan dia. Betul lah, memang itu bukan definisi mengumpat. Tapi apakah itu bukan tidak masuk perbuatan yang salah? Salah. Bukankah menceritakan keburukan kepada orang di hadapannya itu adalah satu syabun, sibabul mukmin. Dalam sibabul muslim. Lihat di dalam hadis sebelumnya. Termasuk dosa yang ditegah oleh agama kita. Termasuk akhlak yang buruk, yakni menjatuhkan harga diri orang. Mencela orang lain. Di hadapannya. Memanglah tidak jatuh mengumpat, tapi jatuh hukum yang lain. Dengan selamat, saya tak mengumpat, saya tak main. Mengumpat tak main lah, saya tahu itu dosa dah. Saya gentleman. Saya cakap terus terang depan dia. Merah padam dia. Apa dikira itu bukan dosa itu? Allahu Akbar. Ya, mengumpat itu. Ghibah itu kena ghaib. Ghaib maknanya tidak diketahui. Ayatakallama khalfa insanin mastunin bima yaghumuhu alau sami'ahu. Imam Jauhari berkata, ghibah ialah kamu menceritakan, bercakap di belakang orang sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dia tidak suka bila mendengarnya.
Wa in kana sadaqan sudah menggibah, jika kita catatkan itu betul, itu namanya ghibah. Wa in kana kadziban, jika apa yang kita ceritakan itu benda yang bohong, maka itu namanya buhtan. Tadi sudah dijelaskan. Begitu juga definisikan oleh Imam Nawawi. Demikian juga Imam Nawawi menambahkan begini, zikrul ghaibi bidzalil ghaib bilafdin aw isyaratin aw muhakam. Menceritakan keburukan orang lain di belakangnya, sama dengan menggunakan lafaz, ucapan, kalimat, ataupun isyarat, atau muhakah, atau berupa satu cerita penghikayatan. Baik. Saya tertarik dengan ulasan yang diberikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang boleh rujuk dalam kitab beliau yang terkenal Al-Adhkar An-Nawawiyah. Saya yakin semua sudah memiliki dan mungkin sedang mengkajinya. Ada yang mungkin yang sedang, ada yang telah. Kalau yang belum, tolong disusahkan ya. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Di sana Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini seperti ini. Saya bacakan apa adanya dulu ya. Fa'amal ghibatu fahiya dzikrukal insana bima fihi mimma yakrahu. Adapun ghibah itu ialah engkau menceritakan tentang diri orang lain kaitan dengan apa yang dia tidak sukai. Sawa'un kana fi badanihi, sama ada berkaitan dengan bentuk tubuh badannya. Minta maaf sekali lagi, minta maaf ya, ini contoh ya, bukan lagi umum. Kalau kita cerita tentang orang itu, hey, dia itu tak sesuai langsung, tingginya hanya 150 cm, tapi badan dia tak seimbang langsung, badan dia dicela tubuh badannya terlalu. Dia tuh tinggi 180, tapi lah meliti. Cerita tentang bentuk tubuh badan orang, cacat celanya, au dinihi, atau tentang agamanya, atau adunyau, atau tentang dunianya, au nafsu, atau tentang kepribadiannya, au khuluqahu, atau khalqahu, atau pencipta dirinya. Jari hanya 4 umpamanya. Apa dua? Bibir ya, sumbing, atau dia itu peka rupanya. Dia itu peka. Berbisik pada kawan. Ada orang sebelah sana. Atau hartanya, atau anaknya, atau orang tuanya, atau pasal hidupnya, atau semuanya. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ima matahu atau misalnya tentang komplain tentang pakaian dia, serban yang dipakai kalau lelaki, baju yang tak sesuai langsung. Aduh, dia pakai baju macam itu tak sesuai. Kenapa komplain bajunya? Dan jika orang itu tahu, dengar apa yang kita katakan, dia tidak suka, pasti tersinggung. Masih tahu, atau mungkin gaya berjalannya. Pelik waktu jalan dia, tak senonoh jalan macam tu. Wa harakatu wa bisa, banyaklah kalau kita sebut satu persatu. Semua yang berkaitan dengan perangainya, tindak tanduknya, gaya duduknya, gaya cakapnya, muka wajahnya, tahi lalatnya. Orang tahi lalat di bibir, kenapa tahi lalat pula ini? Apa pula ke situ lah, tak cantik. Lah, apa kena mengenal? Tentang rumahnya, tempat tinggalnya, tentang beg tangannya, atau apa sajalah, kata Imam Nawawi. Au ghairi dzalik mimma yata'allaqu bih, atau apa saya berkaitannya, yang berkaitan dengan orang itu. Sawa'un dzakartahu bilafdzika, sama ada engkau menyebutkan semua itu dengan lafaz, ucapan, au kitabika, atau dengan tulisan melalui ini. Au ramasta,
Atau hanya dengan bahasa isyarat. Ada kawan masuk. Orang itu kita kenal. Dan kita ingin komplain tentang orang itu. Atau kita duduk sebelah dengan kawan kita. Lalu kita bagi tahu kawan kita. Sampai kita. Macam itu. Sampai muka dia. Muka kita pun. Mata kita begini. Mengumpat tu kata Imam Nawawi. Au asyarta ila bi'ainika, au yadika, au ra'sika, atau berisyarat dengan mata kita ke, tangan kita ke, kepala kita. Subhanallah. Dosanya satu aja, ribah. Tapi cara orang melakukannya dengan berbagai macam. Dan paling banyak ribah ni lah. Dengan ini ribah, dengan itu pun ribah, dengan itu pun ribah, dengan itu pun ribah. Dosa ini paling sering dilakukan. Akhlak paling buruk, termasuk akhlak buruk. Tapi paling mudah dan paling sering dilakukan. Sementara sarana dan prasarana, cara melakukannya itu pelbagai macam dan cara. Amal badan. Lalu Imam Nawawi beritahu, adapun mengumpat dari segi tubuh badan, pahamnya. Seperti mana kita a'ma, a'raj, a'mas, aqra. Oh, dia itu buta. Dia itu bongkok sikit lah. Tak sesuai, kenapa? Berdiri bongkok, kenapa? Tak tegak. Dia itu minta maaf, dia itu juling. Sayang sekali ya, itu juling ya. Sayang sekali ya, dia kalau putih sikit cantik tu. Kenapa hitam sangat? Kenapa dia tu putih sangat? Kalau hitam sikit, sauk matang cantik. Apa hanya lah kita. Qasirun, tawilun, aswad, asfar. Dia tu pendek lah. Dia tu tinggi sangat lah. Wa amaddin. Itu contoh tu badan. Ada pun buat dari segi agama. Agama, fasik, sarikon. Dia tu bohong. Dia tu munafik. Dia tu munafik. Dia tu suka khianat. Dia tu zalim. Orang tu kan nampak saja itu baik. Tapi mutahawin. Solat. Dia orang yang paling mudah menganggap mudah tentang solat. Sebab solat dia, cincin dia. Nampak je orang tu baik. Tapi suka meremehkan solat, menganggap mudah. Kadang solat, kadang tidak. Kalaupun kadang solat pun, solatnya pun, cincin. Kalau kita tahu di solat tak baik, ya dekati dia, nasihati dia, bukan malah cerita kepada orang lain. Kita tidak perlu memberitahu kepada orang lain tentang buruknya solat orang itu. Kewajiban kita, karena kita melihat solatnya belum baik, cincin, nasihati. Kan begitu kan? Bukan nasihati tidak, beritahu pada orang. Sehingga orang, iya ke? Lah, tak sangka lah. Wah, orangnya rajin belajar. La ilaha illallah Rasulullah. Faham tak? Dan itu boleh berlaku di mana-mana. Di masjid orang boleh mengumpat, di kelas orang boleh mengumpat, bulan Ramadan orang boleh mengumpat. Sedang puasa, sedang haji. InsyaAllah orang pergi haji jarang lah. Ya, orang pergi haji sana jarang makan riba. Jarang terima rasuah. Kalau ada pun jarang mencuri lah. Maknanya tu bilah mana orang pergi haji minum arak. Di Arab tak ada arak. Tapi mengumpat belum tentu. Mereka bebas. Mutasahil fi najasat. Dia tu nampak kemas orangnya, nampak bersih. Tapi ya Allah, bab menghilangkan najis, dia tu tak cincin lah. Jangan-jangan baju yang bersih itu pun sebenarnya ada najis. Karena tidak ambil berat ketika buang air. Laisa bar biwalidi. Nampak sopan kan, suka belajar kamu kan. Tapi kamu tak tahu. Dengan mak bapak dia kasar. Betul, jika orang itu kata kasar dengan orang tua, salah, betul. Iya betul. Itu kecatannya.
Bila kita tahu, dekati dia, jumpai dia, nasihati dia. Jangan kita hibahkan keburukan akhlak dan agama kepada orang lain. Menciptakan itulah memang ghibah. Paham ya di sini? Bukan malah kita membiarkan, tidak boleh. Yang dilarang itu menciptakan kepada orang lain. Jika orang itu melakukan kesalahan dalam agama, kita nasihati dia. Itu kewajiban kita. Wala yadha'ullah akad mawadiha la tiblu ta'wid. Bab dunia banyak. Qalilul adab ya tauna. Dia itu tak ada adab langsung. Atau bahasa kasarnya itu biadab sama orang. Tak ada adab. Dia sukalah dalam pergaulan, dia suka meremeh-remehkan, menghina orang. La yula hadi ali haqqan. Dia tak pernah merasa orang lain itu punya hak atas dia. Dia yang merasa punya hak, orang lain mesti berikan. Dia tak pernah merasa mengakui hak orang lain. Kafir kalam. Dia itu kafir kalam. Mulut dia kafir kalam, mulut dia. Apa? Leza ke? Mulut dia leza. Kafir akil. Kamu tahu tak orang macam tu? Makannya banyak, kuat tidur. Ini Imam An-Nawawi yang kata ya, bukan saya. Saya hanya baca apa kan. Orang itu kuat makan, kuat tidur. Ya namun bighairi waktu. Bahkan seringkali tidur bukan pada masa yang sesuai. Ya jadi fi mahdi, duduknya jangan minta ampun lah katanya. Dan berkaitan dengan segala-galanya lah. Sehingga apa saja yang kita yang sesuatu yang berkaitan dengan kawan kita, yang kita ceritakan pada orang lain di belakangnya, yang dia sebenarnya tidak menyukainya, sama berkaitan dengan tubuh badannya, akhlaknya, dunianya, agamanya, harta bendanya, dan sebagainya. Hari itu saya pergi rumah dia. Adakah patut saya pergi rumah dia? Rupanya dia tak ada apa-apa. Dia bagi je minum. Minumlah mereka. Alhamdulillah dia minum. Tapi tahu tak? Pakai gelas, pakai cawan plastik. Dah lah kita jarang jauh dia pakai gelas plastik. Apa hanya lah dicerita pada orang lain tu. Dapat minum dia pakai gelas. Manalah saya boleh minum dengan gelas plastik ini? Astagfirullahaladzim. Tahu tak jamaah sekalian, ini lebih berat nanti. Nanti kita akan ceritakan dosa seperti lebih parah, lebih berat. Karena di akhir nanti ada pengadilan. Dosa sama manusia ini sangat berat. Itu belum tahu ini. Dari mana tahu? Oh, saya baru pergi. Ini semalam saya tak minta maaf. Sorry, saya pergi rumah kawan semalam. Tak apalah balik itu. Tak tahu tak, rumah kawan rupanya lah. Itu sudahlah. Kalau dah mula macam itu, sudah ada. Dan ada rekodnya yang sekarang. Jangankan dalam rekod malaikat. Kalau dalam bahasa kami lah, jejak digital dia ada. Kita boleh menghapuskan apa yang pernah kita tulis di sini jemaah sekalian. Walaupun sudah sebulan yang lalu, sudah tahun yang lalu, sudah 5 tahun yang lalu, tak terpadam. Kita mungkin dah lupa, iya ke? Tanyalah kepada pakarnya. Jejak digitalnya ada, itu pun ada. Apalagi dalam rekod malaikat. Subhanallah. Dan itu amat. Nah sekarang nih, cerita kepada kita, katalah, tentang keburukan B. Ya, tentang keburukan B. Bla 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 bla. Mengupat kan namanya? Ya, itu mengupat. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap yang patut kita ada untuk menghadapi yang mengupat? Pertama, kita nafikan cerita tadi.
Ya, tak ada lah. Minta malah saya macam tak percayalah. Dia itu orang yang baik. Itu pertama sekali. Itu orang yang baik. Yang kedua, kalau kita sendiri pun tahu bahawa apa yang disampaikan itu benar adanya. Macam mana takkan kita nak kata baik? Kita nasihatkan, tak payah kau cerita lah, tak payahlah. Itu tidak baik, itu namanya mengumpat. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah yang kita ambil. Jangan, kita mesti menahan diri kita. Zid kita mulut. Menahan diri, jangan kita sampaikan. Ima kita sampaikan pada orang lain, namanya kita ghibah. Ghibah. Kalau kita sampaikan pada B yang jadi mangsa A tadi, sebab A tadi menyangka cerita B. Lalu B pula tahu apa yang disampaikan A pada kita. Apalagi B pun mengamuk dia. Oh, kurang macam iya. Memang air dah sap dah. Memang nampak pura-pura je dengan air. Macam. Akhirnya dah gaduh. Maka kita jatuh hukum, kita jatuh hukum namimah. Dan namimah itu dosa besar juga. Faham? B cerita keburukan A pada kita. B itu jatuh ghibah. Okey. Habis kita macam mana yang semua yang mendengar? Sikap pertama, kita nafikan cerita A tentang B. Tapi kalau kita sendiri tahu bahawa apa yang diceritakan A itu betul, sesuai dengan kenyataan, kita nasihatkan A. Tak perlulah A, kau cerita. Pastilah B itu tak suka kamu ceritakan, walaupun yang aku cakap itu betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah ketiga paling tidak, jangan ceritakan apa yang A ceritakan tentang B pada kita itu kepada orang lain. Sebab kalau tidak, kalau kita ceritakan, kita pun ghibah. Jatuh ghibah. Sebenarnya kalau cerita A tentang B itu kita ceritakan sampai kepada B, lalu B pula, berderai dia punya darah dia, marah suruh pada itu. Dah syak lah. Siap kau nanti. Jadi gaduh. Maka kita jatuh hukum namimah. Namimah itu daripada nama itu maknanya anaklu, memindahkan perkataan. Menakkan. Naklu kalamin nas wa isail asrar. Wal fitnah bain nas. Menceritakan ucapan orang lain. Ya kalau sekarang dipanggil forward message itulah. Message kita hanya forward je pada kalau kita forward pada orang yang bukan jadi mangsanya, namanya ghibah. Tapi kalau kita faham yang kita terima itu kepada orang jadi mangsanya, itu namimah. Sehingga mereka gaduh. Berbelah-belah akhirnya dah. Yang kita puncing. Dan ingat je masalah namimah itu dosa besar. Ingat, ketika Nabi berjalan-jalan, ini masih lain, bisa sahabat, dalam hadis sahih dalam Bukhari daripada Ibnu Abbas, kemudian Nabi berhenti, karena melalui apa istilahnya kubur dari kubur ada kubur, Nabi berhenti situ, lalu Nabi potong pelepah tamar belah jadi dua, pacak kubur yang satu ini, yang satu pacak kubur ini, yang satu itu potong. Lalu Nabi berdoa pada Allah SWT. Sahabat pun heran, apa yang Nabi buat, apa lalu Nabi beritahu bahwa mudah-mudahan Allah SWT akan meringankan, bukan menghapuskan ya, meringankan azab kedua orang yang dalam kubur ini selagi mana pelapah tamar ini masih basah. Jadi macam jam pasir lah tu, stopwatch lah tu. Macam stopwatch lah itu. Selagi masih basah, ya selama itu pula agak Allah ringankan azabnya. Lalu Nabi cerita, ya Rasul, dosa apa yang Rasul yang mereka lakukan ini sehingga engkau memohonkan keringanan azab? Itu tentulah atas perintah Allah ya. Nabi kata apa? Oh,
innahuma la yu'adzaban. Nih, kamu tahu tak, kedua orang yang dalam kubur ini, kedua sedang disiksa. Kedua dengan disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dalam sarahnya, saya lebih suka sarah yang begini. Dan kedua ini disiksa oleh Allah kerana dosa besar tapi mereka anggap kecil. Gitu. Sebab kalau terjemahan biasa, mereka tidak disiksa karena dosa besar. Tapi dalam sarahnya ada yang memberi sarahan, orang ini disiksa kerana dosa besar yang mereka anggap kecil. Wah, itu dosa besar. Yang seorang amahuda fakan la yastatiru minal baul. Yang satu ini tidak menjaga kebersihan, najis, buang air kecil. Ini satu ini. Satu. Atau kalau buang air, terbakar buka, tak kisah. Orang tengok, orang tak kisah. Dosa itu. Wa malakon, ini yang kedua ini. Yang satu ini, karena yamsi binamimah. Penyebar namimah. Yang suka, itulah. Forward. Kalau yang di-forwardkan itu message yang betul kepada orang lain, namanya mengumpat. Kalau yang kita sampaikan itu fake news, itu namanya bohong. Dosa lagi. Kalau kita sampaikan kepada yang jadi mangsanya, yang kena umpat, yang oleh yang pertama itu namanya namimah. So, apa? Mana kebaikannya? Tak ada kebaikan. Apa yang baik macam mana? Mangkal billahi wal yawmil akhir fa yakun alismat. Siapa yang benar beriman pada Allah dari iman dalam bercakap yang benar. Kalau tak mampu ni tak ada pilihan yang benar nampaknya ni. Tak apalah, diam aja lah. Itu yang paling selamat. Sekalian, untuk sementara itu saya sampaikan. InsyaAllah kita akan tambah sambung pada kesempatan yang datang. Ada pertanyaan, insyaAllah nanti saya jawab. Kalau diingatkan pertanyaan yang lain, saya tidak ada masalah, saya ada kelas lain. InsyaAllah dalam kesempatan yang lain nanti kita akan jawab insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana khus illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.